Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Dava Abi Maulana dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis dengan NIM 210 321 100 158. Di kesempatan kali ini, Dava akan berbagi penyuluhan kembali mengenai komoditas melati, yaitu komunitas unggulan yang ada di Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Oke, yang pertama ada gambaran umum wilayah. Di Indonesia, potensi melati untuk usaha agribisnis cukup besar, memiliki rata-rata produksi per hektar per hari sekitar 16,2 kg dengan kisaran 5-20 kg. Fluktuasi produksi bunga agak besar karena sangat dipengaruhi oleh curah hujan. Salah satu sentra produksi melati di Provinsi Jawa Timur bagi Indonesia adalah Kabupaten Bangkalan, lebih tepatnya di Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Bangkalan. Menurut Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan, memiliki luas lahan kurang lebih 50 hektar untuk penanaman bunga melati ini, dan jumlah tanaman melati di Kecamatan Burneh mencapai 2,16.780 pohon dengan total produksi dengan 20.212.800 kg dan jumlah produktivitas mencapai 0,60 setiap pohonnya. Salah satu varietas dari Kabupaten Burneh ini adalah melati jenis Rato Epu, yang dimana melati Rato Epu ini merupakan sebutan dari varietas bunga melati yang ada di Kabupaten Bangkalan. Melati Rato Epu mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan dengan varietas lainnya, yaitu keharuman 4 kali lebih harum dan varietas melati lainnya tangkai yang lebih besar sehingga mudah dirangkai dan mahkotanya bunga yang juga lebih besar tentu. Selanjutnya ada gambaran melati. Melati ada dengan nama latin Jasminum sambac, merupakan salah satu jenis tanaman florikultura yang memiliki potensi untuk dikembangkan baik untuk memenuhi kebutuhan pasar di domestik maupun ekspor di Indonesia. Melati dikenal sebagai puspa bangsa dengan bunga yang putih, bersih, dan memiliki aroma khas yang sangat harum, menjadikan melati menjadi sebagai komunitas spesial di Indonesia. Melati banyak digunakan sebagai bahan rancang untuk rangkaian atau dekorasi maupun sebagai aksesoris pengantin tradisional. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan pewangi teh dan minyak atsiri sehingga melati banyak dibudidayakan di daerah sentra. Selanjutnya yang ketiga ada permasalahan yang ada. Ada permasalahan yang ada pada saat ini, yaitu yang pertama ada pemasaran dan harga, yang kedua ada budidaya. Pemasaran dan harga. Harga melati yang tidak bisa diprediksi dan sangat bergantung oleh musim dan juga banyak sedikitnya melati yang dibutuhkan. Secara umum, harga melati di musim kemarau akan lebih mahal dibanding di musim hujan. Kendala pemasaran lainnya adalah bahwa harga selama ini sangat ditentukan oleh para pengepul dan petani untuk mempunyai kekuatan menawar. Selanjutnya ada budidaya, permasalahan yang kedua ada budidaya. Kendala dalam budidaya tanaman melati adalah masih sulitnya penanganan hama yang menyerang tanaman. Akibat serangan hama ini, pohon akan sulit berbunga, bahkan akan mati. Terkadang petani juga pasrah dengan keadaan ini dan tidak bisa berbuat banyak karena mereka belum tahu cara penanganan. Oke, selanjutnya dari adanya permasalahan, pasti di situ ada solusi yang kita akan berikan. Di sini ada dua solusi yang kita akan berikan atas dua permasalahan yang tadi sudah ada. Yang pertama mengenai penguasaan, solusi pertama yaitu mengenai penguasaan terhadap teknologi.
Produsen yang dapat lebih menguasai perkembangan teknologi seperti penggunaan sosial media yang dapat memperluas jumlah penjualan melati. Petani muda hendaknya diberdayakan dalam hal ini, karena dalam hal penguasaan teknologi lebih dominan. Maka generasi muda lah yang sudah seharusnya berperan penting dalam keberlangsungan pertanian mendatang dan juga melakukan kegiatan agribisnis agar harga bunga melati tidak turun secara drastis di waktu panen sehingga kesejahteraan warga meningkat, yaitu menambah nilai jual melati dengan merangkai bunga melati melalui peranan wanita tani. Selanjutnya yang kedua, solusi kedua yaitu perawatan lahan dan penyemprotan insektisida lahan yang digunakan untuk bunga melati sebaiknya eee, memahami cara mengatasi penyakit dan hama. Bunga melati merupakan bagian dari budidaya sukses. Tanaman yang terbebas dari hama tentu akan tumbuh subur dan sehat. Dengan demikian, mempermudah perawatan dan berharap panen maksimal di akhir musim. Bunga yang dihasilkan tidak hanya baik, tapi juga sesuai dengan kebutuhan pasar. Drainage yang baik bagi area kebun sangat membantu tanaman tidak mudah terserang penyakit. Atur sanitasi air dengan baik sehingga kebun tidak jenuh air di sembarang tempat. Hal ini sudah harus dilakukan pada saat sebelum persiapan lahan. Lahan yang digunakan untuk bunga melati sebaiknya diselang-seling dengan tanaman yang lain, tidak sejenis, tentunya tidak sejenis. Ini berguna untuk memutus mata rantai yang ditinggal hama sebelumnya. Kalau harus menggunakan lahan yang sama, lakukan sterilisasi terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan jenis-jenis hama dan cara penanganannya. Yang pertama ada ulat palpita. Ulat palpita ini merusak tanaman melati adalah larva. Cara mengatasinya yaitu dengan memotong bagian melati yang terserang dan semprotkan dengan insektisida Desis 2,5, Perfection 400E atau Qurakron 500 EC. Yang kedua ada tips. Tips ini merupakan jenis hama yang menyerang segala tanaman. Hama ini menghisap cairan permukaan daun, terutama daun muda, terutama daun muda. Dan cara menguranginya, cara mengatasinya yaitu dengan cara mengurangi jenis tanaman inang sekitar kebun melati dan semprot dengan insektisida Mesurol 50 WP, Pegasol 500 SC atau dengan Dicarsol 25 SP. Yang ketiga ada sisik Poudococcus dan cara penanganannya dengan menyemprotkan insektisida basa 500 EC atau Nogos 50 EC. Yang keempat ada penggerek bunga yang cara mengurangi dari jenis hama ini yaitu dengan disemprot dengan insektisida seperti Desis 2,5 EC, Cascadec 50 EC atau Lanate L. Yang kelima ada Wolat Nausinio. Cara mengurangi hama ini dengan cara semprot dengan insektisida Desis 2,5 EC, Perfection 400 E atau Qurakon 500 EC. Yang terakhir yang keenam ada kutu putih. Yang sama ini bisa dikurangi dengan menyemprotkan insektisida seperti Perfection 400 EC atau Desis 2,5 EC. Selanjutnya ada program penyuluhan. Yang pertama ada program penyuluhan dengan cara melakukan penyuluhan maupun pendampingan secara intens bagi para petani wanita. Salah satunya yaitu dengan melakukan program turun lapang. Dalam hal ini media yang digunakan yaitu berupa video yang menampilkan proses pembudidayaan hingga pemanenan yang diikuti dengan praktek langsung di lapang. Yang kedua, ada program penyuluhan melakukan proses pemberdayaan generasi milenial melalui sistem pendekatan dan praktek pemanfaatan teknologi. Generasi muda diberdayakan agar dapat menyerap informasi dan menyalurkan ilmunya atau membagi apa yang sudah didapat kepada para pelaku pertanian yang sudah berumur, yang mungkin masih belum dengan teknologi. Supaya tujuannya nanti juga para petani-petani yang belum melek dengan teknologi bisa melek dengan teknologi dan bisa menguasai teknologi lebih fasih kembali.
Oke, sekian mungkin penjelasan dari saya dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.